Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Septriana Tangkari, SEMM, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Dijen IKP Kominfo. Yang kami hormati Ibu Sinta Omar, Ketua Harian Pertiwi Indonesia. Yang kami hormati Ibu Lana Tekuncoro, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju. Yang kami hormati Ibu Antarina SF Amir dari Pertiwi Indonesia. Yang kami hormati Bapak Hodi Kunto Hadi, Ketua Umum Prakarsa Nusantara. Yang kami hormati pengurus dan anggota organisasi Pertiwi Indonesia, Perempuan Indonesia Maju, dan Prakarsa Nusantara, serta rekan-rekan media yang kami hormati. Selamat sore, selamat datang dalam acara press conference peluncuran program Bali I Miss You pada hari ini Jumat 18 September 2020. Pada acara launching sore hari ini kita mengangkat tema budaya patuh terhadap new normal untuk berwisata sehat. Perkenalkan, nama saya Odi dari Prakarsa Nusantara yang akan menjadi host untuk acara pada sore hari ini. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita bersama mulai acara pada sore hari ini, kita bersama sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara pada sore hari ini diberikan kelancaran sampai dengan selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk menyampaikan rangkaian acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga paparan-paparan, keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu press conference. Sebelumnya kita akan melihat bersama pemutaran video new normal. Kepada Ibu Dara kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dara. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan media, sore hari ini acara press conference akan dipandu oleh moderator kita Ibu Nirmala Dewi dari Pertiwi Indonesia. Selanjutnya saya akan serahkan acara kepada beliau. Ibu Nirmala Dewi, kami persilakan. Terima kasih Mas Odi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirmala Dewi dari Pertiwi Indonesia. Salam sehat semua, khususnya kepada narasumber, peserta press conference, kepada teman-teman media yang sudah hadir sore ini. Apa kabar semuanya? Tentunya pada sehat semua ya. Ya, teman-teman semua, sahabat sekalian, tentulah kita tahu bahwa pandemi COVID-19 di negara kita ini memberikan dampak yang luar biasa
Salah satunya tentu saja kepada dunia pariwisata Indonesia. Di satu sisi, kita dituntut untuk sehat, artinya kita harus mengurangi kontak fisik dengan siapapun, tetapi di sisi lain perekonomian kita memang akan terancam semakin melemah jika kita semua hanya berdiam di rumah tanpa melakukan aktivitas seperti biasanya. Menyeimbangkan keduanya tentulah bukan hal mudah. Kesehatan dan pemulihan ekonomi menjadi tantangan besar bagi kita, tidak hanya sebagai dari pemerintah, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat. Sore ini telah hadir, saya menyebutnya sebagai para relawan bangsa dari berbagai latar belakang yang berbeda, yang terpanggil untuk membantu menggerakkan budaya patuh terhadap protokol kesehatan agar tetap aman beraktivitas di luar, khususnya bagi mereka pelaku pariwisata. Izinkan saya memperkenalkan satu-satu narasumber yang telah hadir di sini. Saya harus memperkenalkan juga Bapak Dr. Haji Muldoko, SIP, Kepala Staf Kepresidenan dan Pembina CEO Indonesia. Meskipun beliau tadinya sudah confirm hadir, tetapi ternyata ada kegiatan yang mendadak, sehingga beliau akan mengirimkan video setelah saya bicara ini akan muncul video dari beliau. Kemudian saya juga memperkenalkan di sini ada Ibu Septriana Tangkari, SEMM, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP, Kominfo. Selamat sore, Ibu Septriana. Ibu Nirmala, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Ibu Septriana. Ada juga Ibu Lana Kuncoro, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju. Kemudian Ibu Sinta Omar, Ketua Harian Pertiwi Indonesia. Selamat sore, Ibu Sinta. Selamat sore semua, Nirmala. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Antarina SF Amir dari Pertiwi Indonesia. Selamat sore, Ibu Rina. Selamat sore Nirmala, selamat sore semuanya. Ya, di sini juga hadir ada Ibu Suci, ada Ibu Hireka, selaku pembina Pertiwi Indonesia, beserta Ibu Dara, Sekjen Pertiwi Indonesia. Lalu ada juga Bapak Hodi Kuntahadi, Ketua Umum Prakasa Nusantara. Selamat sore, Pak Hodi. Dan yang terakhir, Ibu Trisya Suherman, Ketua CEO Indonesia. Selamat sore, Ibu Trisya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan mendengarkan satu persatu narasumber memberikan materinya di press conference sore ini. Kemudian nanti baru kita akan melakukan tanya jawab. Tetapi sebelumnya, izinkan saya juga menayangkan video dari Bapak Muldoko. Salam untuk kita semua. Silakan Mbak Dara, mohon dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Jenderal Purnawaran Muldoko saat ini berada di Bali bersama komunitas CEO Indonesia. Yang saya lihat hadirin sekalian bahwa di Bali kesiapan untuk menerima tamu sebenarnya sudah siap semuanya, ya. Dan yang hebat saat ini dijalankan oleh pelaku pariwisata di Bali, khususnya di hotel, ya. Mereka petugasnya sungguh luar biasa, ya. Protokol sangat ditegakkan. Begitu kita datang, kita mesti cek dulu memiliki standar yang sama, ya. Berikutnya masuk hotel juga demikian, semuanya serba bersih dan dilapisi dengan plastik, berbagai perlengkapan itu. Jadi saya sampaikan kepada semuanya, nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Sepanjang kita mengikuti protokol dengan baik, maka sesungguhnya COVID-19 bisa dihindari. Satu tip untuk
hadirin sekalian dari saya. Apabila kita ingin ya pariwisata segera bangkit, maka ada 3 sektor yang perlu menjadi atensi dan kita harus bekerja bersama-sama. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat harus selalu ingat dan menjalankan protokol secara ketat tentang 3M. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Usahakan tidak masuk kerumunan. Berikutnya, yang kedua adalah sektor pemerintah dan pemerintah daerah. Menjalankan Bali, I miss you. Baik, terima kasih Mbak Dara, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan media khususnya. Itu tadi video singkat dari Bapak Muldoko yang kebetulan beliau juga sedang berada di sana, melihat langsung kondisi di Bali seperti apa, bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana, dan seperti yang kita dengar, sudah ada tipsnya tadi bahwa sepanjang kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik, disiplin dengan 3M, mudah-mudahan kita bisa berangkat sehat, pulang sehat, sesuai dengan tagline-nya Bali I Miss You. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Septriana Tangkari. Beliau ini selalu mensupport kita, kegiatan-kegiatan kita selama ini dalam rangka mempromosikan pariwisata di era pandemi ini. Barangkali kita langsung mempersilahkan kepada Ibu Septriana. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bu Septriana. Ya, terima kasih banyak Bu Nirmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Bapak dan Ibu semua, terima kasih banyak yang saya hormati narasumber serta Bapak yang kami hormati, Bapak Muldoko, sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Pembina CEO Indonesia. Pertama-tama kita sangat bahagia karena hari ini kita sudah bisa melakukan press conference. Setelah kita melakukan banyak program ya Bu ya, di media dan di TV, hari ini juga saya menyapa teman-teman, saudara-saudara kita yang paling hebat, para wartawan yang sangat kami banggakan yang telah siap untuk memberikan support tentang bagaimana kita sangat mencintai Bali. I miss you, Bali I miss you atau rindu Bali yang kita harapkan ini bisa memberikan dampak yang besar untuk kita semua. Kita lihat bahwa budaya patuh terhadap new normal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muldoko. Mungkin yang harus kita lihat adalah munculnya pandemi COVID-19 ini menimpa 215 negara di dunia, termasuk Indonesia. Telah menimbulkan dampak yang luas, serius, dan di berbagai bidang kehidupan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Yang paling tepat adalah pariwisatanya, tapi kita yakin Indonesia itu ada sifat yang gotong royong, yang selalu memberikan dampak bagaimana kita harus bisa bersama-sama menyatukan hati kita untuk meningkatkan lumpuhnya pariwisata setelah penurunan omset penjualan UMKM pada saat pandemi COVID ini, tapi penurunan penjualan produk pertanian, industri, kerajinan rakyat. Tapi kita yakin dengan keluarnya 5 arahan terhadap kegiatan pelaksanaan tatanan normal baru yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu 1, perlu dilakukan persiapan yang ketat untuk pelaksanaan new normal yang berupa sosialisasi masif dalam protokol kesehatan. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan bersama, yaitu menggunakan masker. Itu sudah 2 bulan yang lalu dari kita lakukan, tapi sekarang itu alhamdulillah kita sudah melangkah ke jaga jarak. Itu yang diharapkan juga. Kedua adalah pemerintah daerah yang hendak mengajukan tatanan normal baru. Ini juga perlu. Ketiga, Presiden meminta tidak semua sektor dibuka. Ada sektor dan aktivitas yang prioritas yang akan dibuka secara bertahap. Keempat, Presiden menginginkan koordinasi pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota diperkuat. Harapan kami dengan adanya koordinasi ini akan memberikan dampak yang paling baik pada sektor pariwisata, khususnya daerah Bali. Kelima, kondisi lapangan yang sangat dinamis, memerlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang berkala. Bapak Ibu semua, ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriring sesuai dengan penerapan CHSE pada sektor pariwisata di saat normal ini. Kita berharap bahwa dengan adanya prakarsa untuk membangkitkan pariwisata Bali atau I Miss You Bali, seperti yang kita lihat sekarang, Bapak Muldoko sudah ada di Bali, mungkin kita semua akan berangkat ke sana, karena kita tahu Bali adalah daerah yang memberikan
kesempatan kita untuk bisa memberikan dampak kenyamanan kepada wisatawan semua, dan kita merasa nyaman Indonesia bisa berjuang meningkatkan pariwisatanya. Meskipun saat ini masih wisata lokal yang kita buka. Tapi kita berharap dengan hari ini bekerja sama seluruh masyarakat, stakeholder, khususnya sahabat-sahabat kami yang paling hebat, Perempuan Indonesia Maju, yaitu PIM, Pertiwi Indonesia, Prakasa Nusantara, inisiasi sebuah kampanye pariwisata bernama Bali I Miss You yang diluncurkan secara online pada hari ini, Jumat tanggal 18 2020. Harapan kami antara pemerintah dan seluruh masyarakat Bali akan tetap melaksanakan Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mencegah pengendalian COVID. Mungkin itu saja sahabat-sahabatku semua, para wartawan. Mari kita satukan langkah, kita kuatkan seluruh kesempatan kita untuk melihat Bali adalah suatu tempat wisata yang harus kita datangi bersama. Tapi di samping itu, utama adalah bagaimana kita menyehatkan tubuh kita, menjaga diri kita sebelum berangkat dalam keadaan sehat, dan kita kembali dari Bali pun pulang sehat dan kembali pun sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Septriana. Luar biasa banget ya Bu Septriana, kalau tadi dengar sambutannya itu sepertinya langsung semangat nih. Kita yang udah sore-sore udah pada pengen rebahan, kaum rebahan, dengernya langsung semangat lagi nih Bu. Luar biasa. Terima kasih Bu Septriana. Jadi saya kutip satu hal bahwa ekonomi dan kesehatan memang harus berjalan beriringan. Baik, Bu Septriana, terima kasih sekali lagi. Rekan-rekan berikutnya, nah ini udah ada juga nih Ibu Rina. Ibu Rina juga sudah siap sekali dengan paparannya untuk menyampaikan beberapa hal tentang protokol kesehatan, kesehatan dan kegiatan ekonomi harus berjalan beriringan, nih sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Septriana tadi. Barangkali Ibu Rina, ya. Saya biasanya manggilnya Mbak Rina. Mbak Rina sudah lebih siap ya, Mbak Rina ya. Silakan ya. Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Sebenarnya apa yang saya sampaikan sejalan sudah dengan Ibu Sat. Mungkin ada sedikit beberapa yang saya hanya didetailkan sedikit. Nggak detail sih sebenarnya, cuma perspektifnya berbeda. Mohon izin saya ingin menyampaikan bahannya dalam bentuk PPT karena saya lebih terbiasa begitu. Silakan Mbak Rina. Oke. Ini kira-kira ya, jadi dari penyampaian tadi, kita organisasi Pertiwi Indonesia, Perempuan Indonesia Maju, dan Prakasa Nusantara mengajak semua untuk sadar bahwa negara ini butuh untuk kita patuh agar ekonomi utuh. Dalam hal ini memang pendekatan kita baru memasuki ke bidang pariwisata, tapi kita ingin semuanya dilakukan. Makanya budaya patuh terhadap new normal berwisata sehat untuk bidang pariwisata. Sering terjadi kata-kata, udahlah yang penting sehat dulu. Jadi seolah perekonomian belakangan. Mana sih yang lebih penting, perekonomian atau kesehatan? Terdapat asumsi trade-off. Kalau kita menekankan yang satu akan lebih jalan. Ternyata hal ini tidak terbukti. Tidak terjadi trade-off, malah sebaliknya. Negara yang mengalami penurunan perekonomian parah, itu justru sejalan dengan tingkat kematian korban COVID-19 tertinggi. Jadi ada chart-chart yang menunjukkan dari sumber Oxford University, modest rate dari dampak perekonomian terjadi karena kemampuan untuk mengelola tingkat kematian. Tentu ini pemerintah sudah melakukan banyak hal. Ada beberapa hal memang menjaga dari negara-negara lain yang bisa kita pelajari. Ini beberapa negara yang dari yang mulai paling ini di bawah adalah yang parah, yang ke atas yang lebih baik, lebih modest ya. Sebenarnya Indonesia masih di dalam tahapan masih oke gitu, tapi kali ini beberapa hari ini mulai memburuk sehingga kita perlu bersama-sama melakukan sesuatu. Kita tidak akan senang, terus terang kondisi ini mencemaskan, prihatin, banyak
pihak, perekonomian menurun, teman dan sanak keluarga kerabat mulai berjatuhan, terus terang di pihak kami juga teman-teman banyak, tentu kita tidak senang, sehingga kita perlu melakukan kegiatan ini, melakukan pekerjaan rumah bersama, bukan pekerjaan rumah hanya di pihak pemerintah. Oleh karena itu kita semua mengajak organisasi lainnya, kami organisasi sosial, untuk bersama-sama perekonomian dan perlindungan kesehatannya harus jalan beriringan. Ini adalah salah satu contoh negara Taiwan yang berhasil melewati coronavirus dengan tingkat kematian 1,5% dan tingkat penularan tingkat COVID-nya itu 0,000. Mereka itu mengatakan kepada kepada negaranya, pimpinan mengatakan kepada negaranya, this is your country, it's up to you to save it. Ini negara kita, itu up to kita to save it. Jadi kita yang harus bergerak save it. Jadi quarantine, kepatuhan terhadap 3M itu sangat diperlukan. Dan hal ini kenapa negara Amerika juga kesulitan menurut saya, karena demokrasinya itu terlalu besar. Negara-negara yang lain lebih mengikuti budaya patuh. Saya rasa kita tidak melihat kepada kedua negara apakah demokrasi atau tidak demokrasi, tapi kita harus menekankan kepada gerakan yang bersifat lebih mendidik, mengedukasi, yaitu gerakan budaya patuh. Kita harus membiasakan patuh terhadap 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mencuci tangan itu kadang kita tidak bisa melihat melalui gambar atau TV. Tapi memakai masker dan menjaga jarak, itu bisa kita lihat secara kasat mata. Itu di media-media. Itu tidak menjaga jarak. Dan penderita COVID, saya memperoleh informasi dari BNPB, itu juga memakai masker, tapi masker yang salah. Dan banyak sekali tidak menjaga jarak. Jadi kalau mencuci tangan, kita kan nggak bisa tahu ya. Tapi dari dua hal yang kasat mata, itu tidak terjadi. Artinya kita belum patuh. Kita mengatakan, tapi kita tidak patuh. Kita tidak ingin mencari tahu yang mana yang benar, yang mana yang itu. Walaupun sekarang memang sudah lebih sulit untuk mencari tahu. Karena sekarang memang ada jenis-jenis tertentu isunya. Memang ini perlu informasi, sehingga budaya patuh inilah kita perlukan. Ini pendekatan pentahelix ini berbasis komunitas. Kalau dilihat tadi sudah disebutkan, melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, swasta, akademisi, dan juga media. Sebagai kita masyarakat umum ya, kita mengajak media, ayo kita harus kuat, harus tunjukkan bahwa kita bisa patuh, ya. Baru kita patuh, kita bisa tenang untuk bisa mengikuti berwisata dengan sehat. Untuk itu kami Pertiwi Indonesia, Perempuan Indonesia, Prakarsa Nusantara mengajak organisasi masyarakat lainnya mendukung pemerintah, Kominfo, Kemenparekraf, Kemenkes, BNPB. Teman-teman media, mari kita jalankan program kampanye budaya patuh. Kita mulai dari area pariwisata, peningkatan industri pariwisata. Karena industri pariwisata memberikan dampak dan memberikan GDP yang besar sekali ke negara kita. Ayo kita gerakan, yakinkan dengan kepatuhan kita bisa kembali seperti negara lain yang kembali bisa menjalankan itu karena patuh. Maka kita bersama mengajak, ayo Bali I miss you, rindu Bali. Karena kita mulai dengan pariwisata turis domestik dulu untuk meyakinkan dunia luar bahwa pariwisata di negara kita aman. Dan nanti Ibu Lana akan menceritakan lebih panjang mengenai keadaan di Bali. Kita memulai dengan Bali yang tentunya kita tidak akan menutup untuk daerah-daerah lain. Jadi program peningkatan pariwisata dengan dimulai dari Bali I miss you. Dengan new normal, cleanliness, safety, healthy, safety, dan environment. Mari kita gerakan kebangkitan pariwisata Indonesia. Dan tentu melibatkan Pemprov Bali dengan moto berangkat sehat,
pulang sehat. Kita harus yakin, patuh. Budaya kebersamaan kita dalam budaya patuh yang dapat menyelamatkan kita semua. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita semua. Sebelum itu memang ada vaksin yang mungkin baru 2022 atau 2000, ada yang bilang 2021, tapi banyak yakin 2002 ke atas. Jadi sebelum itu terus kita mau apa? Kan kita tetap harus hidup. Oleh karena itu patuh, itu paling penting. Kita adalah garda terdepan. Petugas kesehatan adalah garda terakhir. Kita yang garda terdepan. Jadi kita bantu mereka, jangan mereka menjadi korban. Kita yang harus bantu sebagai garda terdepan. Mari kita kembangkan budaya pariwisata dengan patuh terhadap new normal untuk berwisata sehat. Kira-kira dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rina. Betul sekali bahwa seperti saya kutip sedikit dari Mbak Rina tadi, bahwa kita adalah garda terdepan dari pemutusan rantai penularan COVID-19. Kita setuju sekali Mbak Rina. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pada pembicara berikutnya, ada satu penayangan video lagi mengenai new normal. Mohon Mbak Dara untuk menayangkan videonya. Mudah-mudahan video yang akan ditayangkan ini memberikan inspirasi baru lagi buat kita semua. Terima kasih Mbak Dara videonya. Bapak Ibu sekalian peserta press conference sore ini, selanjutnya kita akan sama-sama dengar dan mendapatkan sedikit pengetahuan juga mengenai kesiapan di Bali dari
Ibu Lana. Beliau ini adalah juga Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju. Bu Lana, sudah ready? Ya, terima kasih Mbak Nirmala. Sama-sama Mbak Lana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat sore, Bu Septi, juga teman-teman semuanya, Bu Suci, Bu Rika, dan dari Pertiwi Indonesia, Perempuan Indonesia Maju, kemudian Pak Hodi dari Prakarsa Nusantara, dan teman-teman semua, khususnya kawan-kawan dari media, selamat bergabung di acara sore hari ini. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan itu sudah diwakilkan oleh Bu Rina juga, kemudian dari Pak Muldoko. Sebenarnya inti dari semuanya itu bahwa sekarang ini Bali sangat antusias untuk menyambut kedatangan kembali wisatawan yang tentunya sempat tertunda beberapa saat dari bulan Maret ya kalau nggak salah. Nah, Bali sendiri itu sudah siap menyambut wisatawan dengan menerapkan protokol kesehatan berkonsep cleanliness, health, safety, environment, sustainability atau CHSE, atau kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan sesuai arahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dengan Inpres 6 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 atau COVID-19 ini. Poin penting Inpres 6 2020 adalah memerintahkan seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan COVID-19 ini. Terutama juga ini di Bali ya, karena protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah mengenakan masker penutup hidung, mulut hingga dagu jika harus keluar rumah, atau berinteraksi dengan orang yang tidak diketahui sebelumnya yang kita bertemu. Kemudian membersihkan juga tangan secara teratur, membatasi interaksi fisik, dan meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bali I Miss You sendiri adalah kalimat yang sangat tepat untuk menggambarkan suasana batin wisatawan dan masyarakat Bali yang sudah sangat rindu untuk saling bertemu kembali. Karena itu kami percaya bahwa masyarakat Bali, pelaku usaha maupun wisatawan yang memang rindu untuk datang ke Bali saat ini siap menghadapi budaya kepatuhan tersebut. Sehingga para wisatawan mempunyai suatu perjalanan wisata yang aman, menyenangkan dan sehat. Hal itu sesuai dengan salah satu tagline dari Bali I Miss You, yaitu berangkat sehat, pulang sehat. Untuk mematuhi penerapan PSBB di sebagian kota di Indonesia sekarang ini. Bali I Miss You saat ini juga banyak melakukan kegiatan nantinya secara online, antara lain dengan memaksimalkan fungsi internet dan media sosial untuk mengkomunikasikan gerakan Bali I Miss You ini. Dan yang paling penting sekarang ini sebenarnya seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Muldoko, bahwa kesiapan juga daripada pemerintah daerah Bali sendiri itu sudah sangat siap. Berbagai kegiatan-kegiatan dan juga sosialisasi di masyarakat dan juga di bidang-bidang yang sangat penting seperti para budayawan, kemudian pengisi-pengisi acara dan lain-lain sampai seperti itu sudah disosialisasikan di luar hotel, pelaku-pelaku usaha lainnya yang tentu sudah menjalankan dengan baik ya untuk sampai sekarang ini. Jadi sekarang ini yang kita perlukan, pemerintah sudah siap, wisatawan sudah siap, masyarakat sudah siap. Tapi yang sangat-sangat diperlukan adalah tetap terus menjalankan protokol kesehatan yang memang harus kita jalankan dan kita patuhi secara bersama. Itulah makanya budaya patuh terhadap new normal ini sangat
kita sangat penting ya, karena bagaimanapun juga kesehatan tentunya itu sangat penting sekarang ini. Begitu juga dengan perekonomian. Untuk itu harapan dari kami tentunya supaya seluruh pihak-pihak terkait dapat menjalankannya dengan baik dan benar, dan semuanya itu kuncinya adalah disiplin. Disiplin dari seluruh pihak-pihak terkait ya. Dan saya rasa itu dulu mungkin dari saya, Mbak Mala. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Mbak Lana, saya mau tanya satu dong. Ya. Jadi kalau di Bali sebetulnya sudah pada lebih ready, udah pada siap semua ya, seperti Ya. video tayangan yang tadi disampaikan sama Mbak Lana ya. Betul. Mulai dari pesawat datang, ya kan, di airport sudah siap semuanya dengan protokol kesehatan yang sangat kuat, dan juga baik itu kemudian menaiki akomodasi, transportasi menuju ke hotel. Nah, di hotel sendiri juga sudah ada aturan-aturannya juga supaya dipenuhi seluruh syarat-syarat ya, supaya juga wisatawan Sudah dilakukan semua ya. Iya, betul. Iya, dan masyarakatnya sendiri sudah sangat patuh sekali ya, Mbak Lana ya, di Bali ya, pada umumnya ya. Betul, bahkan ada beberapa ada hotel juga yang sudah menggunakan UV malah. Jadi sudah luar biasa keren. Siapnya dari Bali supaya wisatawan juga bisa datang dengan merasa aman. Kemudian seperti slogan kita, berangkat sehat, pulang sehat. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Lana. Ya memang Bapak Ibu sekalian, kepatuhan masyarakat sekitar di daerah Bali itu memberikan rasa nyaman bagi tamu-tamu yang datang. Jadi informasi-informasi bahwa di sana sudah disiapkan protokol kesehatannya, kemudian masyarakatnya juga cukup patuh, itu sekali lagi memberikan rasa nyaman sehingga para keluarga-keluarga muda atau para anak-anak muda yang biasa berwisata, yang sudah mulai jenuh di rumah saja, ingin melakukan wisata, itu menjadi lebih percaya diri kalau misalnya sedemikian sudah diterapkan. Iya, seperti betul. Yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta Omar adalah budaya patuh. Mungkin berhubungan dengan ini, Mbak Sinta Omar akan bercerita mengenai budaya patuh. Silakan Mbak Sinta Omar, sudah siap ya? Ya, oke, Nirmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, nama Astu. Kita semua di sini juga sudah mendengar ya dari tadi Ibu Septriana, dari Ibu Rina, Ibu Lana, semua mengatakan memang kita harus punya budaya patuh. Budaya patuh ini memang sepertinya gampang diucapkan tapi belum tentu gampang dilakukan. Karena kita sendiri juga kadang-kadang melakukan hal yang menurut kita patuh, tapi belum tentu itu sesuai dengan standar yang sebenarnya. Jadi sekarang ini kita harus benar-benar taat dengan budaya patuh itu, yaitu seperti pemakaian masker yang benar, memilih masker yang benar, apakah masker yang kita pakai itu sudah cukup baik untuk tidak membawa virus ke dalam tubuh kita, dan bila kita ketemu dengan orang di perjalanan, misalnya dalam perjalanan ke Bali ini pun ada yang tidak memakai masker misalnya, kita juga menyediakan masker untuk dibagikan juga ke mereka. Jadi kita juga akan melakukan satu gerakan, yaitu gerakan patuh, yang mana kita membantu juga masyarakat supaya tetap menggunakan masker dan masker yang baik. Dan memakainya juga tidak disanggah aja di dagu atau bagaimana, tetap dengan tertutup mulut dan hidung, karena itu adalah tempat yang paling cepat terkontaminasi ya dengan virus ini. Semuanya ini adalah kembali lagi ke kita, seperti tadi Bu Rina juga bilang, kita adalah garda terdepan. Jadi mulailah dari kita sendiri, dan pemerintah juga sudah dengan protokol kesehatannya, dengan pemerintah daerah juga sudah siap, tinggal kita pelakunya. Pelakunya itu adalah pelaku wisata domestik ini, yaitu kita semua. Jadi kita harapkan dengan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan, ada undang-undang dari
pemerintah, kita lakukan perjalanan dengan safety, berangkat sehat, pulang sehat. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sudah kita bicarakan di sini bisa menjadi pedoman kita semua, dan saya minta tolong juga para media yang hadir untuk juga menerapkan di lingkungannya masing-masing, juga di kantor atau di rumah atau selama di perjalanan juga. Lebih baik kita membantu orang yang belum mengerti daripada kita membiarkan, karena kan toh efeknya nanti juga kembali ke kita, begitu. Terima kasih Nirmala. Terima Wassalamualaikum. kasih Mbak Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali Mbak Sinta. Tadi Mbak Rina juga udah bilang, isu ini adalah PR kita bersama. Artinya kita ini mau mengajak semua lapisan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi tidak lelah kita berkampanye supaya menciptakan percepatan Indonesia sehat. Sehat dalam arti sehat fisik, jasmani, rohani, dan sehat ekonomi. Baik, kita sudah masuk ke program berikutnya, ialah tanya jawab. Rekan-rekan media berkenan untuk, jika ingin ada yang bertanya, ya saya juga sudah menerima beberapa chat ya. Nanti silakan untuk menyampaikan. Sebentar, saya coba cek di chatnya. Oke. Bisa untuk menyampaikan secara langsung satu persatu siapa yang akan menyampaikan, tapi melalui kolom chat dulu ya. Nanti disampaikan dari media mana, atas nama siapa, kemudian bisa disampaikan. Pertanyaannya kepada siapa? Sekarang ada pertanyaan dari Patricia. Mas Odi bisa dibantu nanti dibuka, di-unmute. Ada teman-teman yang ingin bertanya barangkali? Baik, rekan-rekan media seperti dijelaskan oleh Mbak Nirmala, kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk itu kita akan mulai dari pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu di chatroom kita. Ini pertanyaan dari rekan kita, Mbak Patricia. Saya akan minta untuk unmute. Mbak Patricia, apakah masih bergabung bersama kita? Mbak Silakan, atau Ibu ini Mbak Patricia? Silakan. Oke, mungkin sedang tidak bergabung. Kita akan lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya. Untuk itu, karena belum ada juga yang kembali menuliskan di chatroom, kita akan buka langsung kepada Anda, bisa raise hand. Masih atau langsung, ada tuh Patricianya, saya lihat masih ada. Atau mungkin tidak mendengar dengan jelas. Ya. Barangkali sinyal ya. Oke, kita akan lewati terlebih dahulu, nanti akan kita kembali kepada Ibu Patricia. Kepada rekan media yang lain, kami persilahkan apabila Anda memiliki pertanyaan kepada para narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini, Anda bisa raise hand atau langsung unmute saja, kemudian menyebutkan nama Anda, kemudian dari media mana. Silakan kepada rekan-rekan media. Sementara menunggu teman-teman ada yang mau bertanya, saya mau bacain dulu aja deh ya. Ini dari Ibu Patricia ini menanyakan kepada Mbak Lana, bagaimana dengan kenaikan angka penderita COVID di Bali dengan dibukanya Bali beberapa waktu lalu karena banyaknya wisatawan yang masuk. Nah, ini pertanyaan untuk Mbak Lana dari Mbak Patricia, tapi saya juga belum dapat informasi Bu Patricia ini dari media mana. Mungkin nanti Mas Odi bisa lebih membantu untuk menyaring nama media dan lain-lain. Mbak Lana barangkali bisa bantu jawab. Mungkin sih karena itu ya Mbak Lana ya, kita mempromosikan, mensosialisasikan dengan sangat gencar untuk melakukan 3M ini ya, sosialisasi budaya patuh ya. Tapi Mbak Lana mungkin punya jawaban sendiri. Silakan Mbak Lana. Setuju Mbak Mala ya. Jadi ini kan pertanyaannya bagaimana dengan kenaikan angka penderita COVID di Bali dengan dibukanya Bali beberapa waktu lalu. Jadi sebenarnya kita kembali lagi bahwa selama kita terus menjalankan protokol kesehatan, ya itu tentunya akan bisa di reduce gitu ya. Jadi kembali lagi dari kita masyarakat, pelaku wisata,
bahkan juga dengan semua yang terkait ya dengan wisata ini, tentunya kuncinya itu ya disiplin supaya angka terpaparnya itu tidak naik lagi gitu ya. Dan mungkin saya rasa juga bisa Bu Septi dari Kominfo untuk bantu menjawab juga ya Bu Septi ya. Silakan Bu Septi. Silakan Bu Septi. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi dengan adanya COVID-19, kolaborasi antara semua kementerian ini sudah dijalankan, tapi adalah yang paling utama adalah bagaimana supaya kesiapan pemerintah. Bu Septi, maaf suaranya kecil sekali Bu Septi. Oke, ya baik-baik. Bu Septi. Sorry, ya siap-siap sudah saya Oh iya. mohon maaf tadi mute ya. Okay. Baik, utama adalah kita bagaimana upaya kesiapan pemerintah dan tentunya harus melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, tadi sudah disampaikan Bu Lana, pelaku usaha serta wisatawan yang akan berkunjung. Kesiapan ini adalah kesiapan pemerintah daerah di mana siap dalam menerapkan CHSE. Artinya Cleanliness, Health, Safety, and Environment di lingkungan wisata yang kemudian dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Ini adalah kesadaran dari semua teman-teman semua, masyarakat, wisatawan dengan penuh disiplin dan kesadaran sesuai dengan protokol kesehatan dari WHO. Mulai dari pengecekan suhu tubuh, memakai masker, tadi sudah lihat videonya, sangat baik sekali. Jadi yang utama adalah kita sendiri menjaga itu adanya asupan vitamin untuk imunitas serta ruangan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sehat. Ini adalah hal utama bagaimana kita bisa meningkatkan. Kemudian ada pemerintah daerah juga sebaiknya telah mengatur alur kesehatan dimulai dari keberangkatan, dalam pesawat tiba di bandara, bagaimana di hotel dalam keadaan kendaraan dalam perjalanan ke hotel, dan tempat wisata yang ada. Jadi saya berharap ini adalah suatu kolaborasi, ada sinergisitas di antara seluruh kepentingan kita semua untuk melihat bahwa kesehatan ini adalah hal yang utama. Jadi ya, di samping itu kesiapan pelaku usaha yang saat ini adalah memberikan harga khusus yang paling utama Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Mulai dari transportasi, akomodasi, restoran, oleh-oleh, tujuan wisata, dan mungkin rapid test yang biasanya mahal bisa diberikan lebih murah, karena dengan unsur wisata lainnya serta bersama-sama memberikan daya tarik kuat untuk Amisio Bali. Rindu Bali ini ayo kita gerakkan bersama. Mungkin itu, terima kasih. Setuju Bu Septi. Ada special ini ya, rate, special price untuk. Ya, terima kasih Bu Septi. Makasih Bu Septi. Saya nggak tahu kenapa kalau Bu Septi bicara tuh langsung saya semangat juga, ikut-ikut semangat banget nih ya. Terima kasih sekali lagi Bu Septi. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya dari posore.com. Selamat sore, saya mau tanya kenapa spesifik harus Bali? Kenapa tidak secara lebih luas mengingat daerah wisata begitu banyak di Indonesia? Apakah karena lebih mendunia? Apakah ini semacam gerakan yang diawali dari Bali? Terima kasih, Teti, posore.com. Nah, ini saya tidak dituliskan pertanyaannya untuk siapa. Barangkali dalam hal ini Mbak Lana juga bisa menjawab dulu. Kemudian nanti jika ada narasumber yang berkenan untuk menjawab, menambahi, silakan. Silakan Mbak Lana. Terima kasih Mbak Nirmala. Jadi sebenarnya kenapa kita startnya dulu ya diawali di Bali? Karena bagaimanapun juga Bali adalah jendela pariwisata Indonesia. Dan Bali merupakan tempat wisata yang memang sudah diketahui ya di seluruh dunia. Untuk itu kita mengawali semuanya dari Bali dan tidak menutup kemungkinan juga nanti akan ada lagi Jogja I Miss You, kemudian Labuan Bajo I Miss You, dan masih banyak tempat-tempat karena kita ada juga 10 destinasi pariwisata dan 5 super prioritas ya Bu Septi ya, untuk pariwisata. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa tambahkan, silakan. Baik, ada saya boleh tambahkan. Silakan Mbak Septi, silakan. Jadi teman-teman memang ini kenapa mesti kita rindu Bali atau Amisio Bali, karena kita tahu Bali adalah suatu pariwisata yang indah yang anak-anak muda itu kalau sudah lihat Bali itu semangat itu langsung wow gitu loh. Ayo ke sana yuk.
Tapi memang dengan konsekuensi banyak sekali pariwisata yang ada. Pemerintah saat ini sudah melakukan 5 prioritas, super prioritas. Tapi untuk tahun 2021 ini, pemerintah melanjutkan lagi 6 tujuan prioritas utama, yaitu Raja Ampat, Wakatobi, Morotai, Tanjung Lesung, Tanjung Kalayang, dan Pulau Seribu. Jadi hal ini merupakan sebagian tindak lanjut dari visi Presiden kita, yaitu dalam rangka meningkatkan industri pariwisatanya. Jadi jangan ragu karena memang kita tidak memilih hanya satu, tapi ini adalah jendela dunia kita membuka. Bali insya Allah ada di sana, ada Lombok, kita juga nanti ada lomba istilah motor ya Mbak ya di sana ya untuk acara dunia. Jadi saya rasa ini adalah suatu kesempatan utama bagaimana seluruh destinasi wisata yang kita berdayakan untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, dan kita ayo maju lagi, jangan kalau kata Pak Presiden, ayo kita restart semua. Kita mulai dari awal semua. Seluruh kegiatan kita, mari kita mulai dari awal karena tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Karena saya yakin, kalau kata Presiden, Indonesia itu bersifat gotong royong. Kita gerakan satu dari destinasi wisata, destinasi lain akan hidup juga. Mungkin itu. Terima kasih. Luar biasa. Ada yang mau menambahi lagi dari para narasumber barangkali? Ada Mbak Rina, Mbak Sinta? Ya mungkin saya tambahkan juga sedikit ya, karena Bali ini kan juga terbukti sudah menjadi pemasukan devisa pariwisata terbesar juga. Jadi mungkin diprioritaskan pertama karena kalau Bali bergeliat, pendatang banyak masuk, terutama turis lokal sudah mulai confidence, percaya diri, dengan sendirinya nanti tingkat pandemi kita juga menurun dan kemudian bisa dibuka untuk umum, pasti dari luar negeri itu akan datang ke Bali dulu. Jadi memang Bali ini memang harus yang diselamatkan utama karena dialah yang menjadi devisa pariwisata terbesar. Itu aja sih. Terima kasih Nirmala. Terima kasih Mbak Sinta. Saya tambahkan aja sedikit, tadi sudah disampaikan. Biasanya setiap tahun ada semacam ritual kalau akhir tahun itu berada di Bali gitu. Nah, kenapa itu Bali menjadi daya tarik dulu? Di daya tariknya kita lakukannya dari sekarang untuk supaya nanti tetap berakhir tahun di Bali. Tapi untuk daerah-daerah wisata lainnya yang dapat dijangkau dengan mobil, rasanya sudah mulai banyak yang pergi ke Jogja misalnya yang masih menggunakan kendaraan. Dan memang kemarin itu pada saat berkendaraan itu pun bahwa peningkatan COVID kembali lagi ke Jakarta kan karena masalah-masalah itu. Nah, jadi tetap biar bagaimanapun akhirnya kembali kepada patuh itu menjadi sebuah budaya, sebuah kebiasaan. Jadi memang di mobil pun bisa kena. Kenapa sekarang takut untuk naik pesawat? Karena kalau Bali kan naik pesawat ya. Terus destinasi lain juga naik pesawat yang menarik-menarik banyak. Tapi kalau yang mobil sudah dimulai rasanya oleh turis domestik. Nah, kita ingin Bali yang kemudian harus naik pesawat itu juga dibuka. Memang benar itu adalah jendela pariwisata. Once kita bisa menarik pariwisata ke Bali yang lain dan merasa aman, Indonesia dikenal, travel ke Indonesia sudah aman, itu akan mempengaruhi harapan kita destinasi-destinasi lainnya. Jadi tidak menutup nanti ada misiu-misiu yang lainnya. Terima kasih Mbak Rina, luar biasa sekali. Ya sebetulnya ini salah satu gerakan yang kita buat ini adalah salah satu bagian dari kita merespon apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa karakter orang Indonesia itu masyarakatnya gotong royong. Ya ini, kita lagi dalam situasi seperti ini, jadi kita terpanggil untuk melakukan sesuatu, mempromosikan, mensosialisasikan penggunaan disiplin dalam berkehidupan di era pandemi. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau saya lihat di chat masih bersih. Belum ada yang bertanya. Kayaknya nih narasumbernya luar biasa. Penjelasannya udah sangat-sangat jelas. Sehingga sepertinya teman-teman media udah pada nggak perlu bertanya lagi nih. Udah pada tahu semua ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, barangkali boleh nggak kalau saya yang bertanya kepada Bapak Ibu narasumber?
Boleh dong. Oh, boleh. Oh, ini masih ada nih. Ada satu pertanyaan lagi. Berkaitan dengan adanya 59 negara yang menutup diri dari Indonesia, seberapa kuat gerakan ini meyakinkan negara-negara lain agar bahwa Indonesia ini aman? Ya, pertanyaan ini mungkin kita lebih kepada, karena mungkin ini lebih kepada Ibu Septriana ya. Ada pertanyaan lagi dari posore.com. Sekali lagi saya ulang, berkaitan dengan adanya 59 negara yang menutup diri dari Indonesia, seberapa kuat gerakan ini meyakinkan negara-negara lain agar Indonesia ini aman? Setelah ini nanti ada pertanyaan lagi dari Republika, tapi mungkin Mbak Septriana juga bisa bantu, atau ada lagi dari narasumber lain yang bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih banyak, Bu. Jadi kita melihat ada 59 negara itu benar, karena mereka melihat bahwa penduduk kita sangat tinggi, keempat di dunia, 272,1 juta jiwa. Jadi kalau kita melihat isu-isu atau hal-hal yang sangat berkembang di masyarakat, itu yang perlu kita bersama-sama. Artinya di tengah pandemi COVID-19 ini yang berkembang di dunia, termasuk Indonesia, menjadikan transformasi digital adalah sebuah keharusan. Artinya apa? Informasi-informasi yang benar, informasi-informasi yang baik, bahwa negara kita sudah melakukan istilah physical distancing, kemudian jaga jarak, pakai masker dengan baik, kemudian semua sudah mencoba untuk menggunakan hasil karya anak bangsa maupun yang dari luar untuk istilahnya tuh pandemi virus ini, kita sudah bisa menjaganya. Insya Allah semua itu akan terbuka untuk kita, karena kita yakin bangsa kita ini bangsa yang kuat, Bapak Ibu semua. Karena dengan jadi transformasi digital sebuah adalah keharusan, bukan pilihan lagi. Transformasinya harus dilakukan mengikuti nilai-nilai transparansi, proaktif, disiplin, dan ilmiah serta inovatif dan kolaboratif. Harapan kita dengan kita memberikan informasi yang benar, ini banyak sekali berita-berita yang dibuat oleh orang-orang yang memang melihat bahwa Indonesia itu dengan penduduk yang besar terus ada berapa persen yang kena. Jadi lebih daripada yang lain. Tapi kita berharap saat ini pemerintah berusaha mulai dari namanya ekonomi, mulai dari nama kesehatan, pendidikan, sektor-sektor yang lain tuh ikut serta semua. Jadi saling menjaga, saling melindungi, dan memberikan awareness untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik itu dari Kementerian Kesehatan, dari BNPT, dan semua Polri, TNI, semua sama-sama berjuang bersama. Jadi saya rasa ini adalah suatu komitmen bangsa kita. Insya Allah ini ini bukan dialami oleh Indonesia saja, tapi banyak negara sebelum kita pun kita juga sempat ikut menutup dari negara lain. Tapi insya Allah ini akan dengan adanya kita membuka. Nah, inilah suatu contoh Bali as Misiu atau Rindu Bali ini, orang bisa melihat bahwa Indonesia itu aman. Indonesia itu adalah orang yang bisa siap diri dan merestart kehidupan untuk kembali. Terima kasih. Itu mungkin sampaian saya. Terima kasih Bu Septriana. Jadi memang kenapa kita ini memilih Bali, karena berita-berita di Bali cenderungnya lebih mendunia. Ini juga jadi salah satu kenapa Bali yang dipilih oleh gerakan ini sebagai kota pertama. Nah, kemudian juga mungkin sebelumnya dari narasumber lain ada yang mau menambahi pertanyaan? Saya hanya mengingatkan lagi, memang bahkan dari BNPB sendiri mengajak kita semua untuk patuh. Jadi patuh itu akan multiplier effect, efeknya dampaknya kemana-mana tadi, bahwa pariwisata aman, perekonomian bisa jalan kembali, dan itu terjadi di semua negara-negara yang berhasil menekan COVID-19, dan tentunya dengan amunisi yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah mau memberikan amunisi sebanyak apapun, kalau kita tidak patuh, pemerintah akan sulit sekali. Jadi itulah kenapa kita mengajak masyarakat umum melalui media untuk ayo kita patuh, ayo kita bantu pemerintah. Pemerintah sudah berusaha dengan semuanya. Kita jumlah yang besar sekali, semuanya pemerintah memberikan juga insentif, memberikan
kemudahan-kemudahan, memberikan bantuan sana sini, memfasilitasi untuk arah itu. Tapi kalau masyarakatnya tidak patuh, nanti usaha itu akan menjadi sia-sia. Itu yang sudah ditunjukkan oleh negara-negara lain. Jadi yang gampang aja, selain tadi Taiwan, Thailand juga ditanya sudah mulai turun. Saya tanya kenapa? Karena kita takut. Gitu. Kalau di kita masih ada masyarakat yang bilang nggak takut. Ya. Jadi itu masih ada pendapat-pendapat yang berbeda. Pendapat yang terserah ini mau dari mana, tapi COVID ini exist. COVID ini ada. Jadi lebih baik kita patuh mengikuti protap yang sudah ditetapkan protokol kesehatan yang ada. Baik, terima kasih Mbak Rina. Berikutnya ada pertanyaan juga dari Republika. Mohon maaf kalau saya agak telat katanya. Implementasi gerakan ini adakah seperti promo-promo menarik atau apa saja? Nah, ini siapa yang mau jawab? Mohon berkenan ibu-ibu dari narasumber. Mungkin jadi ada, silakan Mbak Lana. Jadi sebenarnya dari pihak stakeholders pelaku usahanya sendiri sekarang juga kita berharap ya supaya seperti yang tadi Bu Septi sampaikan bahwa nantinya kita ada seperti promo-promo itu ya memang bagus sekali ya. Jadi pemerintah daerah sudah siap, kemudian wisatawan sudah siap gitu kan. Nah, tinggal apa aja nih yang ditawarkan. Nah, itu dari kitanya sendiri memang berharap ya supaya ada juga daya tarik seperti itu. Mungkin dari itu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lana. Ya, memang kalau yang saya pantau sih, gerakan ini akan melakukan bagi-bagi masker, gerakan promosi sehat, kemudian juga ada live di Instagramnya Bali I Miss You dan Pertiwi, dan juga Perempuan Indonesia Maju, dengan para influencer-influencer yang baru pulang dari Bali atau yang lagi di Bali, gitu ya. Jadi, sepertinya kita mau mengajak para penggemarnya salah satu influencer itu untuk ngikutin aturan kesehatan, tetapi dengan gaya bahasanya si fansnya itu, si idolanya itu, gitu. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Sebentar. Ini dari Rudolf, Indo Bali. Dia menanyakan, sebelumnya terima kasih atas penjelasan para narasumber. Poin konkret yang meyakinkan dunia luar ke Bali ini apa saja? Poin konkretnya. Kemudian, ya, itu mungkin. Yang menunjukkan kepada dunia luar itu apa saja? Mbak Rina bisa bantu jawab? Atau Mbak Lana atau Mbak Septriana? Poin konkret yang bisa saya ulang lagi ya pertanyaannya ya. Poin konkret apa yang meyakinkan dunia luar ke Bali? Apa saja sih poin konkretnya kira-kira yang bisa meyakinkan mereka untuk yakin datang? Tentu saja setelah pariwisata mancanegara kita dibuka oleh pemerintah ya. Kalau sekarang kan memang masih tertutup, kita masih berbenah juga. Kita mengingatkan kepada wisatawan-wisatawan lokal untuk yang datang ke Bali, untuk yang bepergian berwisata, itu mematuhi protokol kesehatan. Ini yang kita lakukan sekarang, sehingga penekanan penyebaran virus ini menurun, kepercayaan dunia juga sudah mulai pulih, sudah mulai percaya lagi nih, kayaknya aman, begitu nanti Indonesia membuka jalur pariwisata mancanegara, maka Indonesia bisa lebih siap. Ini yang kita lakukan. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan tadi, Mbak Sinta? Mungkin kalau saya bisa menjawab, poin konkretnya adalah perekonomiannya sudah bergerak. Karena dengan datangnya mereka kan harusnya sudah tahu kalau semua sudah normal ya, dalam arti new normal. Dan kedua adalah ya budaya patuh yang kita lakukan itu secara domestik itu sudah menggema dan membuat pandemi ini menurun juga. Jadi
itu semua multiple effect ya. Dari kita patuh, pandemi curve-nya turun, ekonomi bergeliat, dan pastinya berita yang akan keluar juga baik gitu ya. Apakah rating Indonesia jadi masuk rating yang aman, dan mereka dengan sendirinya pasti akan masuk kembali. Jadi konkretnya itu adalah patuh kesehatan kita dan perekonomian. Ya, yang berimpact nantinya kepercayaan wisatawan lokal ya untuk datang ke Bali ya, itu pastinya. Terima kasih Mbak Sinta. Baik, satu pertanyaan lagi ya, ini pertanyaan terakhir dari kormenindustri.co.id. Pertanyaannya, bagaimana dukungan pemerintah dan dunia usaha terhadap gerakan ini? Barangkali untuk hal ini, dukungan pemerintah terhadap kegiatan usaha ini, Mbak Septriana mungkin ini ya. Septriana bisa membantu menjawab lagi. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali untuk teman-teman dari Komen Industri ya. Jadi gini, pemerintah saat ini banyak sekali istilahnya itu yang support bantuan tidak terhitung, mulai dari namanya kita punya program Bangga Buatan Indonesia. Artinya di mana kita pemerintah menggerakkan, memberikan kesempatan kepada seluruh UMKM yang ada di Bali maupun di seluruh Indonesia yang ada agar bisa beli produk Indonesia, bangga produk Indonesia. Artinya kita punya uang itu bagaimana menggerakkan ekonomi kita, itu program yang utama. Kedua, bagaimana teman-teman dari Himbara itu semua bergerak bersama-sama dengan marketplace memberikan support bantuan peminjaman dana kepada seluruh UMKM yang kecil. Artinya itu bisa disampaikan. Kemudian pemerintah juga ada bantuan presiden yang sudah dilakukan itu kepada UMKM kecil sebanyak 2,4 juta. Jadi seluruh program-program ini adalah bagaimana menggeliatkan seluruh perekonomian sehingga di mana pemerintah tuh hadir saat ini untuk mensupport seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ada lagi kartu prakerja di mana orang-orang teman-teman yang memang ada yang kena PHK atau yang tidak, mereka diberikan bantuan juga. Jadi pemerintah mulai dari hulu sampai hilir itu pemerintah berusaha untuk bisa hadir terhadap seluruh masyarakat Indonesia dengan mensupport seluruh program-program yang ada dan memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Inilah sesuai dengan undang-undang kita, Undang-Undang 45, ya jelas ya bagaimana pemerintah selalu ada di hati masyarakat dan pemerintah harus bisa memberikan bantuan dan baik bantuan-bantuan dan seluruh program-program yang ada di seluruh kementerian yang ada. Itu yang dilakukan, contohnya bagaimana pemerintah membeli seluruh barang-barang yang ada di UMKM melalui aplikasi pengadaan yang dilakukan oleh LKPP. Nah ini barang-barang, jadi UMKM itu masuk ke dalam akses LKPP dan disitulah pemerintah mulai dari nama pemerintah daerah, pusat itu memberi seluruh barang, contohnya masker yang alat tulis atau yang segala sesuatu yang dikelola oleh teman-teman dari UMKM masuk ke dalam aplikasi LKPP dan di situ itu ada pengadaan pemerintah. Di situlah seluruh pembelian dari semua program UMKM itu untuk membeli barang-barang yang dijual oleh teman-teman UMKM. Nah, ini yang saya lihat bahwa pemerintah hadir untuk memberikan bantuan, support, serta seluruhnya. Mulai dari obat-obatan sampai dari kesehatan. Jadi saya bilang dari hulu sampai hilir itu pemerintah ikut hadir. Jadi untuk itu kita juga tetap bisa melakukan Bangga Buatan Indonesia, karena kita bangga dan beli buatan Indonesia adalah bagaimana kita mensupport saudara-saudara kita dengan perekonomian ada. Dan kita yakin saat ini Bali adalah tempat terbesar devisa 40% yang didapat. Jadi tidak ragu lagi kenapa saat ini juga Bali sudah menggeliat. Mudah-mudahan ini adalah tidak ada kata terlambat, reset untuk hidup, reset untuk kita seperti komputer itu mentransformasi digital kita atau membuat diri kita berubah, itu tidak ada yang terlambat. Mulai dari hari ini, seperti yang kata Bu Asari tadi, jaga dan lindungi diri kita dari kesehatan. Karena kesehatan itu di atas seluruhnya, baru kita gerakan ekonomi. Itu yang paling utama. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih pertanyaannya. Hebat sekali, luar biasa Ibu Septi. Silakan. Mungkin saya tambahkan sedikit. Intinya kan kita tidak boleh ego melihat diri sendiri. Kalau kita ada apa-apa, kita akan menularkan yang lain. Jadi kita menjaga orang-orang lain yang rentan.
Itu satu. Yang kedua, kalau dari dunia usaha, saya rasa dengan dicontohkan dengan grup CEO yang pergi ke Bali sekarang dengan Pak Muldoko itu adalah contoh konkret dunia usaha mensupport bahwa pariwisata di Bali ini untuk dilihat. Kalau kita mengikuti protapnya dengan benar, itu aman kok. Jadi itu salah satu bentuk konkret yang sedang ditunjukkan oleh grup CEO ini bekerja sama dengan kita semua di sini. Mereka sudah berangkat saat ini sedang di Bali. Dan yang ketiga, dukungan dari dunia usaha. Dunia usaha sedapat mungkin yang tidak terkena dampak terlalu besar itu bekerja dengan survival mode. Dengan bagaimana survive saja dulu untuk membantu perekonomian ini jalan biar berputar. Jadi bukan tidak memikirkan bagaimana mencari kelebihannya sebanyak-banyaknya gitu. Dan saya rasa itu dilakukan juga di Bali dengan survival mode. Makanya di Bali juga ingin melakukan ya semua lah sekarang sih melakukan great sale. Karena intinya survival mode dan bagaimana konsumsi uang itu bisa berputar. Kan juga ada bantuan pemerintah juga ya untuk pendapatan sekian memperoleh bantuan pemerintah. Tapi pemerintah minta untuk uang itu diputarkan di perekonomian supaya muter. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan di pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang banyak untuk memutarkan roda perekonomian. Tapi tidak akan bisa berhasil kalau masyarakat tidak sadar bahwa kita punya peran penting di situ sebagai garda terdepan mengikuti protap. Patuhlah. Gerakan ini adalah gerakan budaya. Membudayakan kepatuhan. Betul, setuju banget Mbak Rina. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Rina. Terima kasih juga sekali lagi Mbak Septi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, teman-teman media khususnya. Saya rasa sih kita sudah cukup jelas sekali, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Luar biasa sekali sore ini, karena saya juga jadi dapat pengetahuan-pengetahuan baru di sini, khususnya tadi Bu Septi juga memberikan beberapa hal tentang bagaimana sih in charge-nya pemerintah itu dalam mensupport kegiatan-kegiatan program-program yang dilakukan oleh relawan-relawan khususnya seperti atau UMKM dan berbagai lapisan masyarakat pada masa pandemi ini. Memang ini bukan situasi yang mudah bagi kita semua. Ini masalah yang luar biasa, tapi juga masalah baru ya sebetulnya. Semua orang baru menghadapi ini, tidak ada yang sudah pernah. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, kita berada di situasi yang sama, dan kita akan menghadapi kondisi ini bersama-sama, saling bahu-membahu, seperti kata Bapak Presiden, bahwa kita adalah negara yang gotong royong. Inilah bentuk dari gotong royongnya kita. Sama-sama kita membantu sesama kita, membantu segala sektor apapun. Kalau kebetulan hari ini kita bicara pariwisata, maka kita akan bahu-membahu membantu sektor pariwisata sebisa yang kita mampu. Sebisa sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hari ini ada teman-teman dari persatuan dari CEO yang lagi di Bali mempromosikan juga Bali I Miss You. Mereka juga melakukan gerakan-gerakan promosi berwisata sehat, dan kebetulan juga sekarang kita lagi ada di Bali juga sekarang sedang ada Galungan dan Kuningan, sehingga mudah-mudahan usaha-usaha yang dilakukan ini dari CEO, dari Perempuan Indonesia Maju, dari Pertiwi, dan semuanya, mungkin yang kita juga tidak tahu dari relawan-relawan lain yang sudah melakukan hal yang serupa juga membantu pemerintah, ini memberikan dampak positif mudah-mudahan, dan segera kita akan pulih karena kita masing-masing pribadi sudah mulai mematuhi apa yang menjadi aturan-aturan atau protokol-protokol sehat pada masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, saya rasa sebelum saya tutup dari moderator, saya izin untuk foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang sekarang lagi ditutup videonya, berkenan untuk mengaktifkan kembali videonya untuk kita foto bersama. Mas Odi bisa dibantu juga untuk kita foto. Insya Allah foto ini akan kita
publikasikan melalui Instagramnya kita, sosial media, dan teman-teman media juga bisa membantu kita untuk menyampaikan pada masyarakat. Mudah-mudahan jadi semangat juga nih bagi masyarakat lain. Ya. Kita foto ya, saya hitung. Dari sekarang 3, 2, 1, mulai. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya tutup dari saya moderator sore ini. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada teman-teman media, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Odi untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih Mas Odi, silakan. Baik, terima kasih Ibu Nirmala Dewi dari Pertiwi Indonesia selaku moderator kita pada sore hari ini. Rekan-rekan media, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Semoga ke depan dengan ada program-program kita ya Bali I Miss You ini yang secara berkelanjutan, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dalam pers conference kesempatan yang berikutnya. Baik, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bergabung, kepada Ibu Septriana Tangkari dari Kominfo, terima kasih Ibu, juga kepada Ibu Sinta Omar dari Pertiwi Indonesia, Ibu Antarina dari Pertiwi Indonesia, juga Ibu Lana Kuncoro dari Perempuan Indonesia Maju, dan juga Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang sudah berkenan hadir, relawan-relawan kita yang sangat bersemangat untuk bersama pemerintah mendukung membangkitkan kembali pariwisata Bali. Dan terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita sore hari ini. Saya Odi dari Prakarsa Nusantara selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum. Septi, terima kasih. Terima kasih Mas Odi, terima kasih Bu Septi. Teman-teman media, terima kasih teman-teman PIM dan PN. Hebat. Mbak Dara, terima kasih. Terima kasih Mbak Nirmala. Mbak Dara, terima kasih. Terima kasih. Awal dulu. Semuanya. Bu Septi, terima kasih. Teman-teman tim di Bali. Teman-teman di Bali, terima kasih udah hadir. Bali, terima kasih sudah hadir. Di Bali hadir banyak. Saya sangat sependapat terkait dengan ide dan gagasan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ratu bahwa sudah mewakilkan jawabannya. Nah, kemudian terkait dengan sistem online ini juga bisa. Tadi pertanyaannya kan diajarkan ke